Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sahabat muslim dan muslimah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, dan semoga dengan rahmat tersebut dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni semuanya, dan semoga kita dibimbing di atas ketaatan dan dijaga di masa yang akan datang dari perbuatan dosa dan maksiat. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Syarhu Salasatil Usul, buah karya dari Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Di halaman yang ke-18, qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, wa dalilu al-isti'adati qauluhu ta'ala, qul a'udzu birabbil falaq, wa qauluhu ta'ala, qul a'udzu birabbin nas. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala, wa hakadha al-isti'anatu ibadatun kama qala ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa fil hadisi idza ista'anta fasta'in billah fayasta'inul abdu billah fataqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, Allahumma a'inni ala ta'atika, Allahumma a'inni ala kulli khairin ila ghairi hadza tasta'inu billahi fi kulli muhimmati. Melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, isti'anah, memohon pertolongan, adalah ibadah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Demikian juga dalam hadis Nabi yang sahih, idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau memohon pertolongan, mintalah kepada Allah. Atau dengan doa yang lainnya, Allahumma inni, ya Allah, aku memohon kepada Engkau, tolonglah aku, ala dzikrika, agar aku senantiasa bisa berzikir kepadamu, wa syukrika, dan senantiasa bersyukur kepadamu. Allahumma inni ala ta'atik, tolonglah aku agar aku bisa mentaatimu. Allahumma inni ala kulli khairin, bantulah aku dalam segala kebaikan. Memohon kepada Allah dalam perkara-perkara yang dibutuhkan, dalam perkara-perkara yang penting. Demikian juga wa hakadzal isti'adatu ibadatun. Isti'adah, meminta perlindungan dari bahaya, antasta'idza billahi minasyururi, memohon perlindungan dari keburukan, dari hal-hal yang bisa membahayakan kita. Beristiadah kepada Allah. Wa talja ilaihi, dari hal-hal yang bisa membinasakan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat yang sering kita baca, a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung dari bahaya kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Allah, Tuhan manusia. Fal isti'adatu billahi minasyaitani, berlindung kepada Allah dari gangguan setan, baik itu setan dari kalangan manusia atau dari kalangan jin. Wa min kulli mu'dzin, ya, memohon perlindungan dari bahaya, dari segala bahaya. Wa min kulli aduwin, memohon perlindungan dari gangguan musuh. Amrun ma'murun bihi, ya, beristiadah kepada Allah adalah perkara yang diperintahkan. Kama qala ta'ala, wa imma yasjagonnaka minasyaitani
wa imma yazghannaka minasyaitoni nazgun fasta'id billah. Ya, ketika ada syaitan yang mengganggu kita, menimbulkan was-was di dalam dada kita, membuat perasaan kita takut, baik itu bisikan ataupun suara atau hal-hal yang mungkin ada penampakan yang membuat hati kita takut, maka memohon perlindungan kepada Allah. Ya. Wa dalilu al-istighosati. Berikutnya dalil istighosah. Qauluhu ta'ala, id tastagisuna rabbakum fastajaba lakum. Wa dalilu dabhi qauluhu ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa minas sunnati la'anallahu man dabaha li ghairillah. Wa dalilu nadri qauluhu ta'ala yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Beristighosah adalah ibadah antastagisa billahi bisyadaidi min aduwin. Ketika kita diancam oleh musuh, berada dalam kondisi yang sangat menakutkan, kondisi yang sangat membahayakan, mengkhawatirkan, au tatlubahu injal al-ghaisi al-mubaraki, dan ketika kita sangat membutuhkan agar turunnya pertolongan yang mendatangkan keberkahan, au yakshifad dhar, atau untuk menghilangkan bahaya yang sudah ada di depan mata, meminta penjagaan, meminta keselamatan dari bahaya yang sudah ada di depan mata dalam keadaan yang sangat mendesak. Itastagisuna rabbakum fastajaba lakum. Beristighosahlah kepada Tuhan kalian, maka Allah akan mengabulkannya. Karena manusia dalam keadaan tertentu dia akan mengalami rasa takut yang luar biasa, kekhawatiran yang sangat mengkhawatirkan dirinya. Maka pada saat itu beristighosahlah, memohon bantuan dalam keadaan emergensi, dalam keadaan yang sangat darurat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kepada yang lainnya. Demikian juga menyembelih hewan yang halal dagingnya untuk dimakan. Ini juga termasuk ibadah. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam kitabnya, Qul inna salati wa nusuki. Katakanlah sesungguhnya salatku dan sesembelihanku, ya, sesembelihanku ay dabhi, wa nusuki itu sama dengan dabhi, sesembelihan, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Tuhan pemelihara seluruh alam. Hanya diniatkan untuk mendapatkan keridhaan Allah, Tuhan seluruh alam. Qul inna salati wa nusuki. Katakanlah sesungguhnya ya, salatku, wa nusuki, sesembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah saja, tidak untuk yang lainnya. Tidak boleh diperuntukkan kepada jin, tidak boleh diperuntukkan kepada penguasa tempat tertentu, ya. Karena ini adalah ibadah. Demikian juga nadar, janji untuk mengamalkan suatu ibadah, janji untuk berpuasa sunnah, janji untuk membaca Al-Quran, janji untuk menyedekahkan hartanya, janji untuk menafkahi orang lain, dan seterusnya. Janji yang sudah diucapkan dengan lisannya, dan ini adalah nadar. Allah memerintahkan yufuna bin nadri, tunaikanlah nadar-nadar yang sudah diucapkan. Wa ma anfaqtum min nafaqatin
aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Apa saja yang kalian infakkan, demikian juga apa saja yang kalian janjikan, nadarkan, maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nadara an yuti Allah fal yuti'u. Barang siapa yang berjanji dengan lisannya, mengucapkan janji untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka laksanakanlah. Wa man nadara an ya'siyahu. Barang siapa yang berjanji untuk mengamalkan suatu dosa, fala ya'sihi, ya, maka jangan dilakukan. Ya. Seorang berjanji akan mencuri, maka tidak perlu dilaksanakan. Seorang akan menzalimi orang lain, akan membalas perbuatan jahat orang lain. Ya. Maka kezaliman yang sudah ia nazarkan tidak perlu dilaksanakan. Fala ya'sihi. Ya. Fanadru ibadatun wa ta'atun lillah. Jadi nadar itu berlaku hanya untuk perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang baik. Ya. Jadi nadar itu tidak boleh ditunaikan untuk perkara-perkara selain yang disyariatkan. Ya. Seorang berjanji akan melakukan suatu amalan kebid'ahan misalnya, atau melakukan keharaman, walaupun ia sudah bernadar, maka tidak boleh ditunaikan. Nadar ini adalah ibadah. Nadar termasuk ketaatan kepada Allah. Idza fa'alahu al-insanu lajimahu al-wafa'u. Apabila seorang telah menunaikan nadarnya, telah berjanji, sudah terlanjur mengucapkan janji akan melakukan suatu ibadah, melakukan suatu ketaatan, melakukan amalan-amalan sunnah, maka wajib baginya untuk menunaikannya. Wa nadru makruhun. Ya, pada asalnya nadar itu hukumnya dibenci. Ya. Jadi ketika kita ada niat untuk menadar, maka niat kita itu dibenci. Ya. Sebelum diucapkan maka tidak perlu diteruskan. Ya. Umpamanya kita sakit, ya. Dalam hati kita ada harapan sembuh. Kalau suatu saat saya sembuh, saya akan menginfakkan seluruh harta saya, misalnya begitu. Ya. Apabila belum diucapkan, baru di dalam hati, maka hendaknya tidak boleh diucapkan, karena makruh hukumnya. Ya, kalau kita mau berinfak saja. Ya, seolah-olah ketaatan kita kepada Allah, baik itu dengan mengamalkan ibadah yang wajib atau mempraktekkan amalan-amalan sunnah, seolah-olah itu adalah transaksional. Ya, seolah-olah transaksional. Ya, maka dibenci. Ya. Kalau bisa tidak boleh dinadarkan ketika kita akan melakukan suatu kebaikan. Li'anna fi iltijamin. Ya, karena li'anna fihi iltijaman. Ya, karena di dalam nadar itu ada yang menaikkan level yang tadinya bisa jadi mubah menjadi wajib. Ya. Yang tadinya mubah menjadi wajib. Ya. Kalau saya lulus ujian, saya akan mandi, ya, mandi di sungai misalnya. Padahal dia bisa mandi di rumahnya. Ya. Tadinya perkara yang mubah menjadi wajib karena terlanjur diucapkan dengan nadar. Atau ia memberatkan dirinya, kalau saya diterima lamarannya, saya akan berpuasa setiap Senin dan Kamis dalam 1 bulan ini.
Padahal itu amalan sunnah, menjadi wajib karena bernadar, sehingga hukumnya makruh nadar itu. Wa fihi masyaqqatun. Ya. Dengan adanya nadar akan menjadi berat. Ya. Jadi mewajibkan dirinya ya, karena nadar. Walihada nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anin nadri. Pada asalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk bermudah-mudahan di dalam bernazar. Wa qala, beliau mengatakan, inna nadra la ya'ti bi khairin. Ya, sungguhnya nadar itu tidak mendatangkan kebaikan. Ya. Seakan-akan kita ini adalah orang yang pelit untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kita akan melakukan ketaatan kepada Allah kalau sudah terlanjur bernazar. Kalau belum bernazar, ya, maka kita tidak melakukan ketaatan. Ya. Dan bisa diganti dengan cara yang lain, yaitu dengan tekad. Dengan tekad yang kuat ya, yang diucapkan di dalam hati, tidak perlu diucapkan dengan lisan, sehingga tidak jatuh kepada hukum nadar. Man nadaru an yuti Allah fal yuti'hu ya. Walakin idza nadara ta'atan lajimahu al-wafa'u. Namun apabila seseorang sudah terlanjur bernazar, maka wajib untuk memenuhinya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, man nadara an yuti Allah fal yuti'hu. Barang siapa yang sudah terlanjur mengucapkan janji untuk mentaati Allah, maka penuhilah. Fa inna nadara ibadatun fa idza nadara ibadatan min salatin aw shaumin aw ghairiha aw ghairihuma lazimahu al wafa'u lima taqaddama. Maka apabila seorang sudah terlanjur berjanji mengucapkan akan melakukan suatu salat, melakukan sholat sunnah mutlak umpamanya, melakukan puasa sunnah dan ibadah-ibadah yang lainnya, maka wajib untuk menunaikannya. Oleh karena itu maka nadar ini makruh, jangan bermudah-mudahan di dalam mengucapkan nadar. Berikutnya di halaman yang ke-19, qala al-muallifu rahimahullah ta'ala. Kita masuk ke landasan atau pilar yang kedua, ma'rifatu dinil islami bil adillati. Huwa al-istislamu lillahi bit tauhidi wal inqiyadu lahu bit ta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Wa huwa salasu maratiba. Al-islamu wal imanu wal ihsanu wa kullu martabatin laha arkanun. Fa arkanul islami khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala, hadha huwal aslus tsani wa huwa dinul islam wa huwa salasu maratiba bayyanaha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa awwaluha al-islam wa huwa al-ikhlasu lillahi wahda, yakni al-istislam lillahi bil ibadati wa tahsisahu biha duna kulli ma siwahu wal bara'ata minasyirki wa ahlihi. Fa idza fa'ala dzalika faqad aslama, yakni inqada wa dhalla wa khada'a lillah wahdahu bil ibadati duna kulli ma siwahu wa tabarra'a minasyirki wa ahlihi. Landasan yang kedua, pilar yang kedua, yaitu agama Islam, dinul Islam. Mempelajari agama Islam, agama yang telah Allah ridhoi. Meninggalkan agama-agama yang lainnya yang ada di muka bumi. Agama Islam ada 3 maratib, ada 3 tingkatan, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Islam. Apa itu Islam? Islam adalah al-ikhlasu lillahi wahdahu. Memurnikan hanya untuk Allah saja. Apa maksudnya? Menyerahkan ibadah hanya kepada Allah saja. Mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah saja, tidak untuk yang lainnya. Menghususkannya dan
menjauhkan diri, berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Maka apabila seseorang telah melakukan hal itu, sungguh ia telah berislam. Ia menghinakan diri, inqada, tunduk, dzalla, merendahkan diri, menghinakan diri bahwa dirinya penuh dengan kelemahan, penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa. Merendahkan diri kepada Allah saja dalam rangka untuk beribadah dan melepaskan diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Allah SWT berfirman, "Faman yakfur bit-taguti." Barang siapa yang mengingkari togut, berlepas diri dari togut, berlepas diri dari kesyirikan dan ahlinya, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya, wa yu'min billahi, dan hanya beriman kepada Allah saja, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh ia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat. Wal kufru bit-taguti maknahu al-bara'atu minasyirki wa ahli. Mengingkari togut itu sama dengan melepaskan diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ya. Menjauhi kesyirikan dan para pelakunya. Mengingkarinya, wa inkaru dzalika wa i'tiqadu butlanihi, dan meyakini syirik dan pelaku syirik adalah butlan. Keduanya adalah kesesatan. Keduanya adalah perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik dan pelaku syirik. Wa hunaka martabatul iman, kemudian berikutnya tingkatan iman, wa martabatul ihsan, tingkatan ihsan, wa kullu hadakhilatun fi dinil Islam. Ya. Iman, ihsan masuk ke dalam agama Islam, ada di dalam agama Islam. Ad-dinul ladzi syara'allahu li ibadihi wa arsala bihi ar-rusula jami'an. Agama Islam yang Allah syariatkan, yang Allah atur sedemikian rupa untuk para hamba-hambanya. Agama yang dengannya Allah mengirimkan para rasul seluruhnya. Di agama dari zaman Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir adalah agama Islam. Martabatul Islami tashmulul a'mal adh-dhahirata. Tingkatan Islam mencakup amalan-amalan zahirah, amalan-amalan yang terlihat, terdengar. Wa arkanuhu khamsatu. Rukun Islam itu ada 5. Syahadatu alla ilaha illallah. Seseorang dituntut mengucapkan dengan lisannya. Kalau dia bisu, menuliskan atau dengan isyarat. Wa anna Muhammadan Rasulullah, berikrar, mengucapkan Muhammad adalah Rasulullah. Maka bisa terdengar. Ya. A'mali zahirah, ya, amalan-amalan zahirah. Kemudian wa iqamus sholati. Rukun yang kedua, menegakkan salat 5 waktu. Kelihatan dengan gerakan, dengan nampak dia datang ke masjid. Wa ita'uz zakati, demikian juga menunaikan zakat. Terlihat harta yang dikeluarkan, berapa harta yang dikeluarkan. Zakat sesuai dengan jenisnya. Wa shaumu ramadhana, berpuasa di bulan Ramadan. Terlihat ia melaksanakan sahur, berbuka, ya, menahan diri dari makan dan minum. Wa hajjul baiti liman istata'a ilaihi sabila. Kemudian rukun yang kelima, ketika dia memiliki kemampuan dari sisi finansial, kemampuan dari sisi kesehatan, kesempatan, maka ia menunaikan ibadah haji. Pergi
ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu. Kama sabata dzalika 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi. Dan hal tersebut telah disebutkan di dalam perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5. Syahadatin alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa shaumi ramadan wa hajjil baiti. Wa awalu arkanil islami syahadatu alla ilaha illallah wa biha yadkhulul abdu fil islam. Rukun yang pertama yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, maka ia masuk ke dalam Islam. Wa yashhadu alla ilaha illallah, karena arti dari persaksian, pengikraran bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah saja, maknanya adalah la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Wa hiya nafyun wa isbatun. Kalimat la ilaha illallah adalah nafyun dan isbat. Fala ilaha, ketika seorang mengucapkan la ilaha, maknanya adalah nafyun, meniadakan seluruh sesembahan yang ada di muka bumi. Illallahu isbatun. Kalimat illallahu menetapkan hanya Allah saja yang paling layak, yang paling pantas untuk disembah. Qala ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan memohon pertolongan. Wa ma umiru illa liya'budullaha. Tidaklah mereka, bangsa jin dan manusia, disuruh melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah, mukhlishina lahu dinahu nafa, dengan memurnikan ketaatan seluruh-seluruhnya. Dzalika bi annallaha huwal haqqu. Yang demikian itu sesungguhnya Allah dialah sesembahan yang hak. Wa anna ma yad'una min dunih, dan sesungguhnya sesembahan selain Allah huwa al-batil, batil. Amma qauluha bidunil amali biha fala tanfa'u. Adapun seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa mengamalkan rukun-rukun Islam berikutnya, maka tidak bermanfaat. Ka'an yaqula la ilaha illallah wa la yahussullaha bil ibadah fa inna syahadatahu la tanfa'u. Demikian juga seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi ia juga beribadah kepada selain Allah, ia tidak mengkhususkan ibadah hanya kepada Allah saja, maka syahadatnya sama sekali tidak memberikan manfaat. Kal munafikina, seperti orang-orang munafik, fa innahum yaqulunaha wala ya'taqiduna. Orang-orang munafik, mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Nabi, mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan para sahabat, tetapi mereka tidak meyakininya. Fahum bidarkil asfali minan nar. Mereka berada di dalam neraka yang paling bawah. Orang-orang munafik, secara kasat mata mereka melakukan sholat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, namun secara sembunyi-sembunyi tidak ada yang tahu dia melakukan kesyirikan. Tidak meyakini, tidak menghayati kalimat la ilaha illallah yang diucapkannya. Walladzi yaqulu la ilaha illallah wa ya'budul qubura wal asnama la tanfa'uhu bal hiya batilatun. Maka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tetapi ia masih mengkeramatkan kuburan, mengkeramatkan patung-patung, maka kalimat la ilaha illallah yang diucapkannya tidaklah bermanfaat. Bahkan ia telah melakukan kebatilan karena ia telah merusaknya. Wa amma syahadatu saniyatu wa hiya anna Muhammadan Rasulullah. Demikian juga syahadat yang kedua, persaksian, pengikraran bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, sebagaimana disebutkan di dalam kitabnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang utusan, seorang rasul dari jenis kalian.
yakni Muhammadan alaihi salatu wassalam. Ta'rifunahu, kalian mengenalnya. Di annahu min anfusikum, karena dari jenis kalian, dari bangsa manusia. Wa huwa min asrafi qabailikum min bani Hasimin. Ya, beliau adalah makhluk manusia yang paling mulia di antara kabilah-kabilah kalian dari keturunan Bani Hashim. Azizun alaihi ma anitum. Beliau merasakan penderitaan yang berat apa yang kalian alami. Aw yashku alaihi ma yashku alaikum. Beliau merasakan kepedihan, penderitaan yang kalian alami. Harisun alaikum. Dan beliau sangat bersemangat, beliau sangat bergairah. Ya. Beliau sangat menginginkan kebaikan, menginginkan kalian mendapatkan petunjuk. Yakni ala hidayatikum wa inqadikum minan nar. Beliau sangat berharap keselamatan agar kalian terhindar dari ancaman neraka. Wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum ramadan wa hajjul baitillahil haram. Adalilu asyhadati qauluhu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qis la ilaha illa huwal azizul hakim. Wa ma'naha la ma'budu bihaqqin illallahu wahda la ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah illallahu musbitan al ibadata lillahi wahda la syarikalahu fi ibadatihi. Kama annahu laisa lahu syarikun fi mulkihi wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qaulahu ta'ala wa id qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Wa qauluhu ta'ala qul ya ahlal kitab. Qala As-Sari rahimahullahu ta'ala wa qala ta'ala Muhammadun Rasulullah wa ba'da hadhihi syahadati 'alal abdi an yuti'ahu fima amara. Mengucapkan syahadat yang kedua, bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, artinya seseorang wajib untuk mentaati apa yang beliau perintahkan, wajib untuk mentaati apa yang beliau larang. Wa an yusaddiqahu fima akhbara, membenarkan seluruh kabar-kabar yang datang dari beliau, mengimani seluruh hadis-hadis yang sahih, seluruh riwayat-riwayat yang sahih dari beliau wajib kita imani. Tidak boleh kita dustakan. Wa an yajtaniba ma anhu naha wa zajara, dan menjauhi larangan beliau. Wa alla ya'budullaha, dan tidaklah kita beribadah kepada Allah illa bima syara'a, kecuali sesuai dengan apa yang beliau syariatkan. Ya. Ucapan beliau adalah tafsir Al-Quran. Praktek yang beliau contohkan adalah tafsir Al-Quran. Oleh karena itu tidak boleh kita beribadah kepada Allah tidak sesuai dengan apa yang beliau praktekkan. Bagaimana Rasulullah membaca Al-Quran, bagaimana Rasulullah mengucapkan zikir, bagaimana Rasulullah berdoa, bagaimana Rasulullah sholat, puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya, maka harus mengikuti apa yang beliau contohkan. Tidak boleh kita mengikuti para ustadz, para kiai, para habaib kalau menyelisihi amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak boleh kita mendahulukan ijtihad ulama kalau ternyata ijtihad ulama berbeda dengan apa yang dicontohkan Rasulullah. Ya. Maka tentunya
seseorang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah, ia lebih mendahulukan praktek yang dicontohkan oleh Rasulullah daripada manusia yang lainnya. Fala budda min hadhil min umuril arba'ati. Maka ada 4 konsekuensi ketika seseorang mengucapkan wa anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Yang pertama, al-awwalu ta'atuhu bima amara min sholati wa zakati wa ghairiha. Mentaati perintah beliau, baik itu salat wajib, zakat dan yang lainnya. Konsekuensi yang kedua, as-tsani tasdiquhu bima akhbara anil akhirati wal jannati wan nari wa ghairi dzalika. Membenarkan seluruh berita-berita yang datang dari beliau, baik itu berita tentang adanya hari kiamat, surga, neraka dan yang lainnya. Ats-tsalitsu, yang ketiga, tasdiquhu wa ijtinabu ma anhu naha wa jajara kazina war riba wa ghairu dzalika mimma nahallahu anhu wa rasuluh. Menjauhi larangan beliau, zina, riba, gosip, mencuri, ya, durhaka kepada orang tua, ya, membuka aurat, berjudi, ya, berbuat kebid'ahan, apa saja yang beliau larang maka wajib untuk dijauhi. Kemudian konsekuensi yang keempat, wa an la ya'budallaha illa bima syar'a. Kita dilarang beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat beliau. Kita sholat mengikuti tata cara sholat Nabi. Kita zakat mengikuti tata cara zakat Nabi. Kita berdoa mengikuti tata cara doa Nabi. Kita berzikir mengikuti tata cara Nabi. Ya. Fala yabtadi'u fid din, tidak boleh kita membuat perkara-perkara baru di dalam agama. Tidak boleh kita berinovasi, berkreasi, membuat cara-cara zikir baru, cara-cara bersolawat baru, ya, cara-cara berdoa yang baru yang menyelisih doa beliau. Lam yashra'hullahu, yang Allah tidak pernah mensyariatkannya. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan, barang siapa yang mengerjakan amalan, kata Nabi, laisa alaihi amruna, yang tidak pernah kami perintahkan, fahuwa raddun, maka tertolak. Yang tidak ada contohnya dari kami, maka raddun, ditolak, tidak diterima. Dalam riwayat yang lain, man ahdasa fi amrina, barang siapa yang membuat perkara baru di dalam urusan kami, yaitu di dalam agama Islam, ma laysa minhu, yang tidak ada landasannya, tidak ada contohnya, tidak ada dalilnya, fahuwa raddun, maka tertolak. Mardudun, akan ditolak meskipun niatnya ikhlas, ya, karena ini adalah konsekuensi dari ucapan wa anna Muhammadan Rasulullah. Mungkin ini saja yang bisa kita bacakan. Insyaallah taala kita akan lanjutkan lagi di sesi yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.